Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kama qila rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan izinnya Allah peruntukkan kita, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia kepada ajaran-ajarannya, dan termasuk di dalamnya adalah guru-guru PAI dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-saimin was-saimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari demi hari kita berpuasa Ramadan seperti apa yang kita minta sebelum-sebelumnya, dengan permohonan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, sampaikan usia kami ini sampai bulan suci Ramadan. Cuma pertanyaannya buat guru PAI, mau ngapain gitu? Apakah mau ikutan program sanlat, mau ngabisin waktu tadarusan, mau ngabisin waktu di mall, mau jualan, bahagia karena memang ada omset, ada banyak job di Ramadan, atau apa? Bahagianya kita, seyogianya adalah bertemu dengan tamu agung sebagai penghapus dosa, sebagai rahmat buat kita. Bahagianya itqu minan nar. Namun bagaimana kita berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, yang Allah panggil hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahagia kita menjadi orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Karena berat kalau hanya orang Islam. Salat harus orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah. Namun dalam hal ini, orang yang berpuasa, semua kita berpuasa, orang beriman semuanya berpuasa. Namun puasa mereka apakah sama? Tidak. Di hadapan Allah akan berbeda-beda. Yang rajin terawihnya dengan yang tidak terawih, apakah sama walaupun siangnya puasa? Beda. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan-tingkatan orang-orang yang berpuasa itu diklasifikasikan menjadi 3 hal, 3 golongan manusia. Yang pertama, Imam Ghazali dari Ihya Ulumuddin mengatakan ada orang-orang yang berpuasa umum, pagi berpuasa, niat puasa, siangnya menahan lapar dan dahaga, dan sorenya mungkin melaksanakan aktivitas kehidupannya. Paginya ngajar, sorenya bisa melaksanakan yang lainnya. Nah, kemudian sampai maghrib bedug, ya dia berbuka. Hanya itu rutinitasnya. Kerja kemana-mana, kemudian sorenya bisa berbuka. Atau paginya di hari pertama, kedua tidak ada kehidupan, di jalan-jalan sepi, ternyata mereka pada tidur, belum terbiasa dengan itu. Ya, jam 12 baru bangun, salat duhur, tidur lagi. Setelah itu asar bangun, tidur lagi. Kemudian maghrib berbuka. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang yang umum, hanya menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang kedua adalah orang yang khusus, yang khasah,
Orang yang puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak hanya menahan daripada mulutnya tidak makan dan minum, tapi menahan tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak mengucapkan kata-kata keji, tidak melakukan sesuatu yang mengurangi pahala puasanya. Kam min sa'imin laisa lahu minal ju' wal 'atas, kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, orang-orang seperti ini orang yang terjaga, orang-orang yang khusus, yang Allah pilihkan bisa memperbaiki dirinya dengan perbuatan yang menambah amalan saleh, baca Quran, sedekah, ya, melakukan hal-hal terbaik untuk menambah amalan-amalan di Ramadan. Ya, kita ingin meningkat puasa kita tidak hanya di level pertama, hanya menahan lapar dan dahaga, ngomongin orang suka dan lain sebagainya. Stop. Ya, menggunjing orang suka. Stop. Ada guru PA yang ngomong enakan di rumah, nggak ngomongin guru yang lain di sekolahan. Enakan di rumah, nggak usah ribut, nggak bisa dendam. Ya, di grup rame, di ini rame. Itulah ujiannya. Sabar untuk mendapatkan tahapan level berikutnya di puasa. Ada ujian. Nggak sama ujiannya anak SMK dengan anak sekolah menengah pertama SMP. Nggak sama dengan ujiannya anak TK mau masuk ke SD. Nggak sama. Kualitas iman seseorang, semakin tinggi imannya, semakin kuat ujiannya. Guru PAI akan beda atau dengan guru matematik, akan beda ujiannya dengan guru fisika, kimia, IPA. Guru bahasa Indonesia beda. Guru PAI ujiannya gede, wajar karena dia tahu agama. Wajar kalau pahalanya lebih gede. Atau sebaliknya, tingkatannya guru PAI nggak tingkat-tingkat, tetap aja di level pertama, di am. Sepertinya kita malu. Ini bulan kita, bulannya Ramadan, bulannya yang istimewa, yang dipanggil orang-orang beriman. Kalau guru PAI-nya, kalau orang berimannya kurang dari itu. Asaimin wasaimat, sahabat-sahabat fillah. Dan yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan bahwa ada tingkatan yang khassatul khassah, tingkatan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak berbicara kotor, tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Bahkan golongan ini adalah diartikan adalah golongan yang bisa merawat hatinya, tidak benci dengki, tidak melakukan hal-hal yang merugikan dari hatinya, tidak menggantungkan pikirannya hanya untuk urusan dunia semata. Ya, fokus hanya kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Dan kualitas ini hanya bisa dilakukan hanya orang-orang yang salihin, hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang saleh, para waliullah, para nabi, para alim ulama, para rasul-rasul Allah yang berpuasa saat itu puasanya khassatul khassah. Puasanya puasa yang benar-benar puasa, tidak menahan lapar dan dahaga. Baginda Rasulullah SAW saat Ramadan perang Badar, coy. Perang Badar, kita ngajar aja udah ngeluh. Ya, ada ujian dari anak-anak ngeluh. Ya, ada pesantren ekologi, gimana caranya ngeluh. Padahal itu ujian. Allah mau coba tingkat kita ini mau nambah apa kagak. Nah, oleh karenanya sangat berbahagia kita berada di Ramadan tahun ini, yang berharap mudah-mudahan Ramadan terbaik yang kita lakukan. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Saling mendoakan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang menjadi manusia terbaru setelah Ramadan. Diampuni dosanya, terbebas dari api neraka, mendapatkan rahmat Allah, dan siap menjadi orang yang fitrah, siap orang yang suci. Karena hari ini kita lagi dicuci nih, dibersihin. Dosa kita banyak, bejibun, Masya Allah, banyak banget dosa kita. Dosa mata, dosa telinga,
dosa jari nih, nge-share segala sesuatunya yang nggak pantas. Masya Allah. Ya, kita masih berani memberikan contoh, tapi belum bisa jadi contoh. Ini contohnya ini nak, apakah kita jadi contoh buat anak-anak? Wallahu a'lam. Dan berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang terus memberikan pencerahan kepada umat. Dan mudah-mudahan tidak seperti halnya lilin menerangi sekitar namun membakar dirinya. Kita ingin seperti rembulan, seperti matahari yang menyinari tanpa henti dengan kondisi apapun. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita, tidak hanya namun di dunia, namun juga kebahagiaan yang paling kekal abadi adalah kebahagiaan akhirat. Kualitas kepuasa kita ditentukan bukan siapa-siapa, tapi oleh kita sendiri. Puasa kita akan rubah dari biasa saja, mungkin tahun kemarin baru hatam 2 kali, kalau sekarang hatam 1 kali, kita rugi. Ya, kalau kita hatam 1 kali, kemarin 2 kali, kita celaka. Kalau kita sama hatam kemarin sekali, sekarang sekali juga, ya kita rugi waktu. Tapi yang beruntung adalah kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin hatam 1 kali, sekarang harus 2 kali. Sekarang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan masyarakat, banyak waktu yang dipakai dengan segala sesuatunya dengan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah, bahagia kita. Kebahagiaan yang hakiki manakala kita melihat anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran karena wasilahnya kita. Bahagia ketika tadinya tidak punya akhlak yang baik menjadi akhlak yang baik. Bahagia guru PAI. Ada asar dari kita. Kalau keberadaan kita tidak bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Orang yang mulia di hadapan Allah, sebaik manusia adalah orang yang bisa manfaat buat manusia yang lain. Ahli ibadah, ahli manfaat. Mudah-mudahan terus mengalir kepada tubuh kita, tubuh guru-guru PAI dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan keberkahan buat hidup dan kehidupan kita. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Al-Fakir dan kepada hadirin sekalian dan umumnya kita semuanya. Dan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan hidup dan kehidupan kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.